asing lagi kan kata geografi di telinga kalian. Nah, kata geo berasal dari yang diartikan dari bahasa Yunani, itu adalah artinya bumi. Sedangkan graphenes itu adalah artinya lukisan. Jadi kalau kita gabungkan dalam bahasa Indonesia, geografi itu diartikan lukisan bumi. Ada yang tahu nggak siapa yang mencetuskan pertama kali kata geografi ini? Nah, beliau adalah filsafat Yunani yang bernama Eratosthenes. Nah, yang dikembangkan pada tahun 1195 sampai dengan 276 sebelum Masehi. Nah, pasti di masa itu kalian belum lahir kan? Nah, saya juga belum lahir. Nah, pada masa itu ada dua paham yang mereka pada masa itu ada dua paham yang selalu mereka pegang, yaitu ada paham pertama itu physis determinis. Nah, di sini kita berbicara bahasa Yunani lagi. Ada yang tahu artinya physis determinis? Nah, dimana kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya alam yang mengendalikan manusia, dimana pada fase itu manusia belum tahu bagaimana melangsungkan hidup dengan baik, bagaimana mereka menghasilkan hasil bumi sendiri. Nah, jadi pada fase itu manusia hanya berpindah tempat. Jadi kalau misalnya tempat yang satu tidak memadai atau tidak mencukupi untuk melangsungkan hidup mereka, misalnya mulai dari makanan, tempat tinggal. Nah, akhirnya mereka berpindah tempat. Nah, fase kedua atau pemahaman kedua, karena ada paham di sini, ada pertama physis determinis ya, dimana manusia itu belum tahu mengendalikan mengelola hasil bumi sendiri. Nah, jadi mereka itu hanya pikirannya hanya makan saja, apapun yang mereka lihat ya mereka makan, tapi mereka itu belum terlintas di pikiran mereka untuk mengembangkan misalnya tanaman apel. Jadi kalau mereka melihat tanaman apel ya sudah, habis buahnya, masa pertumbuhannya ya habis. Mereka di pikiran mereka kalau mereka tempat tinggalnya itu makanannya habis ya sudah, mereka berpindah tempat. Nah, sedangkan paham kedua itu adalah posibilisme, di mana posibilisme ini adalah artinya dalam bahasa Indonesia alam yang mengendalikan manusia. Nah, di sini manusia itu mulai berkembangnya dia pada saat apa? Pada saat mereka berpindah tempat. Jadi terpintas, mereka itu mulai berkembang. Nah, mereka mulai berpikir kalau mereka hanya selalu berpindah tempat, jadi ada waktunya mereka akan tidak mendapatkan makanan lagi. Jadi di situ mulai manusia berkembang. Nah, bagaimana mereka harus melangsungkan hidup, bagaimana caranya menanam. Tapi di sini masih mereka terbilang primitif ya. Ini masih primitif manusianya, di mana kepercayaan mereka itu apapun yang mereka lihat itulah Tuhannya. Nah, ini adalah di fase dua pemahamannya pada saat berkembangnya geografi di dunia, yaitu ada dua fase, yaitu physis determinis dan posibilisme. Jadi perkembangan manusia tadi itu ada era 5 lagi, ada 5 era perkembangan geografi di dunia. Pertama, perkembangan klasik kuno atau kuno. Kedua, abad pertengahan. Ketiga, modernisasi abad ke-18. 4, abad ke-19. Dan kelima, modernisasi, yaitu masa sekarang. Mari kita bahas 5 era tersebut, 5 era perkembangan geografi di
di dunia. Kita bahas pertama yaitu perkembangan di masa Yunani kuno, di mana manusia di sini dia selalu percaya segala sesuatunya itu di fenomena alam. Jadi di sini kepercayaan manusia itu dikaitkan dengan mitologi sehingga tidak ada unsur ilmiah. Maksudnya di sini mereka hanya apapun yang mereka lihat itu adalah Tuhan. Nah, jadi di sini manusia itu di masa Yunani kuno itu mulai dari berlangsung pada tahun 195 sampai dengan 276 sebelum Masehi. Jadi kalau kita masih ingat cerita masa-masa Firaun ya, nah di mana manusia itu apapun yang mereka lihat di fenomena alam itulah yang mereka percayai, itu adalah Tuhannya. Jadi kalau misalnya hujan, petir, melihat batu besar, nah mereka sembah itu lagi karena mereka di situ apapun yang mereka lihat itu adalah kepercayaan mereka. Nah, itulah kejadian secara singkat di masa Yunani kuno. Nah, begitulah cerita mereka pada saat cerita manusia pada masa Yunani kuno. Nah, ada yang tahu siapa yang pertama kali mencetuskan masa tersebut atau kepercayaan yang dialami manusia pada saat itu adalah salah satu tokoh filsafat yang mengkaji tentang ilmu manusia, ilmu tentang psikologi ya, yaitu watak manusia, yaitu perilaku manusia. Nah, ini nama tokohnya Anaximandros. Nah, pertama Anaximandros, kedua Ptolemaeus dan Eratosthenes. Nah, agak susah ya nama-nama terdahulu. Enggak kayak sekarang nama-namanya keren-keren. Kalau orang terdahulu itu super susah namanya, tapi ilmu mereka patut kita beri jempol. Sekarang kita lanjut ke abad yang kedua, yaitu yang dinamakan pada masa itu adalah abad pertengahan. Nah, pada masa ini manusia mulai menjelajahi, mencari tempat baru di dunia. Catatan sebuah patokan dasar untuk memahami kondisi lokasi bumi yang lain. Jadi di sini manusia mulai berkembang dengan cara berjelajah. Nah, jadi kalau masa tadi ya, masa yang pertama tadi itu mereka juga berpindah tempat ya untuk mencari kehidupan di masa itu. Tapi kalau di sini pada masa pertengahan ini manusia mulai berkembang itu menjelajah dunia menggunakan transportasi. Nah, semulanya mereka hanya berjangkau dengan berjalan kaki atau menggunakan delman. Nah, berjalan kaki atau menggunakan delman. Jadi di sini manusia mulai berkembang, dia menggunakan transportasi dengan alat transportasinya itu ke laut. Semulanya mereka di darat, akhirnya mereka mulai berkembang menjelajah dunia menggunakan transportasi laut, yaitu kalau zaman dulu ya mereka itu menggunakan layar, jadi tanpa mesin pada masa itu. Jadi di sini adalah para nelayan ya, para penjelajah dunia. Nah, mereka itu menjelajahi untuk mengetahui, menggali lokasi bumi atau menggali isi bumi ya di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya mereka sudah menemukan tempat yang baik, nah di situ mereka tinggal. Jadi di sini pada masa itu manusia itu atau anak Adam itu mulai memilih tempat untuk tinggal di mana. Nah, ini adalah cerita
Jadi pada masa ini itu dikatakan masa revolusi. Jadi pada saat manusia berpindah tempat, nah mereka itu dikatakan itu adalah masa revolusi mereka. Revolusi di abad masa pertengahan. Nah, kalau kalian mau lihat, ini adalah salah satu gambar di masa revolusi. Ini adalah pencetus pertama di masa revolusi. Nah, ada yang tahu namanya siapa? Lihat di slide, itu adalah salah satu nama tokoh yang mengembangkan ilmu geografi di masa revolusi. Yang namanya Marco Polo. Ada Marco Polo, Ibnu Battuta, Vasco da Gama. Nah, ini adalah salah satu nama pencetus di masa pertengahan. Jadi yang mengembangkan pertama kali itu manusia menggunakan transportasi laut itu adalah namanya Marco Polo, Ibnu Battuta, Vasco da Gama. Nah, di masa ketiga itu adalah masa abad ke-18. Nah, di mana manusia mulai berpikir pada masa itu bahwa mulai berkembang ya, mengembangkan ilmunya, bahwa mereka berpikiran begini. Sebuah perjalanan mereka, pengalaman mereka, mulai dari pengalaman perjalanan mereka menjelajah dunia, pengalaman mereka bagaimana melangsungkan hidup di dunia. Nah, bukan lagi berbicara itu, tapi bagaimana mereka itu berpikir bahwa sebuah perjalanan, sebuah pengalaman itu bukan hanya lagi cerita mistis mereka atau cerita pengalaman mereka, tapi bagaimana mereka menuangkan catatan mereka, pengalaman mereka dijadikan struktur ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Dari masa itu adalah dikembangkannya ilmu geografi. Nah, pengembangan pertama kali ini adalah yang dikembangkan oleh tokoh Yunani kuno di masa itu adalah namanya si Darwin dan Immanuel Kant. Nah, sekarang kita berada di fase yang terakhir. Ini adalah di fase yang terakhir, itu adalah yang dinamakan geografi di masa mutakhir atau di masa modernisasi. Nah, pada masa ini ilmu geografi mulai berkembang yang membahas tentang metode kualitatif dan kuantitatif. Kenapa dikatakan metode kualitatif dan kuantitatif? Di mana manusia mulai memahami persoalan gejala di permukaan bumi. Jadi di mana manusia berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, semulanya manusia itu hanya primitif,
Terus mereka mempercayai kepercayaan mereka apa yang mereka lihat. Nah, melaksanakan ibadah mereka hanya melihat dari matahari. Nah, mereka belum menggunakan teknologi untuk membantu aktivitas mereka untuk meneliti alam. Nah, jadi di masa modernisasi ini semuanya di masa kita sekarang. Nah, kita boleh lihat di masa kita sekarang. Misalnya adanya alat komunikasi. Kalau pada zaman dulu mereka mengirimkan kabar mereka, cerita mereka itu lewat surat. Nah, atau lewat hewan mereka membawa berita mereka. Ini adalah zaman Yunani kuno ya. Tapi kalau sekarang kita tidak harus bertemu orangnya, kita tidak harus menunggu lebih lama. Kita sudah memiliki alat teknologi yaitu berupa handphone. Nah, sekian dari penjelasan Ibu tadi, semoga kalian paham. Nah, kalau kalian paham silakan jawab soalnya. Nah, semoga ilmu yang Ibu paparkan hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.